Perkenalkan, nama saya Putra Agung dengan NIM L200 190 145, Prodi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek warga negara Matkul Pancasila. Langkah pertama, menentukan tema. Dalam kasus ini saya menentukan tema dampak COVID-19 terhadap laju ekonomi Indonesia. Progresnya 100%. Langkah kedua, mencari referensi dari sumber terpercaya. Dalam langkah ini, saya mengambil sumber referensi yang mendukung proyek warga negara saya yang akan saya buat. Progresnya 100%. Langkah ketiga, mempelajari masalah yang akan dibahas. Dalam kasus ini, saya mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema yang akan saya bahas. Progresnya 95%. Langkah keempat, menentukan rumusan masalah. Yang pertama, banyaknya orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, banyaknya usaha yang mengalami kerugian pada saat COVID. Yang ketiga, ekonomi Indonesia mengalami fluktuatif. Progresnya 100%. Langkah 5, membuat produk. Dalam langkah ini, saya membuat produk dengan mengadakan seminar tentang dampak COVID-19 terhadap laju ekonomi Indonesia dan merekap jumlah kasus COVID-19. Progresnya 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Agung dengan NIM L200 190 145. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta di Prodi Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek warga negara Matkul Pancasila dengan tema dampak COVID terhadap laju ekonomi Indonesia. Ketika pandemi COVID-19 merambah Jakarta, muncul di media sosial pemandangan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari bandara yang terlihat sepi wisatawan, sampai deretan toko yang tutup di beberapa pusat perbelanjaan. Ini hanya sebagian contoh dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Jakarta sekarang. Pemprov DKI Jakarta terus mencari cara untuk meringankan beban ekonomi warganya. Salah satunya dengan mendistribusikan paket bantuan sosial untuk masyarakat rentan terdampak COVID-19. Berikut adalah dashboard dampak ekonomi DKI Jakarta akibat COVID-19. Di sebelah kiri yaitu pergerakan inflasi bulanan DKI Jakarta, di sebelah kanan pergerakan inflasi tahunan DKI Jakarta. Data-data yang bisa dilihat dalam dashboard ini yaitu pergerakan inflasi bulanan dan tahunan. Selanjutnya, inflasi bulanan menurut kelompok pengeluaran pada Maret 2020. Selanjutnya, detail dan rata-rata harga komoditas pangan pada Januari sampai Maret 2020. Selanjutnya, jumlah dan negara asal wisatawan di DKI Jakarta. Selanjutnya, perkembangan ekspor dan detail komoditi unggulan. Selanjutnya, 5 tujuan ekspor pada Januari dan Februari 2020. Selanjutnya, perkembangan impor. Selanjutnya, 5 negara asal impor pada Januari dan Februari 2020. Selanjutnya, rencana dan realisasi penerimaan pajak pada Januari sampai Maret 2020. Selanjutnya, detail data penumpang pesawat domestik dan kereta api. Selanjutnya, jumlah omset pemasaran bunga dan tanaman hias menurut lokasi dan jenis komoditi. Selanjutnya, PHK dan perubahan pendapatan buruh
atau pegawai atau karyawan menurut sektor pekerjaan dan lokasi pekerjaan. Berikut adalah datanya. DKI Jakarta yang menjadi barometer perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dari PHK karyawan pada saat pandemi COVID-19. Sekitar 11,8% karyawan atau buruh di Jakarta menjadi korban PHK. Sebagian karyawan yang tidak terkena PHK juga mengalami penurunan pendapatan. Tercatat 6,8% karyawan mengalami penurunan pendapatan, 50% ke atas, dan 30,8% mengalami penurunan pendapatan kurang dari 50%. Tampak gelombang PHK di Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan Bali dan Nusa Tenggara. Meskipun demikian, 11,8% PHK karyawan tetap menjadi kejadian yang sangat merugikan dan perlu segera diantisipasi. Gelombang PHK dikhawatirkan akan semakin besar jika PSBB berlangsung dalam waktu lama karena sebagian besar kegiatan produksi barang dan jasa terhenti. Kesimpulan, pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6% pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8% tidak mendapatkan pesangon. Pekerja ter-PHK ini mayoritas dari kalangan pekerja usia muda 15-24 tahun. Beberapa sektor terparah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sektor konstruksi 29,3%, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa 28,9%, dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi 26,4%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.